Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ia selalu bersama dengan kita. Dan karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih hanya kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami ingin membaca firman-Mu. Ini adalah pedoman dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh melihat makna firman-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca kitab Mazmur 75 ayat 1 sampai ayat 11. Allah hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku akan berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan menindihkan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Demikian firman-Nya. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, tema kita pelayan keadilan. Saudara-saudara, Aristoteles dalam Keemasan Yunani kuno, ia mengatakan, pelayan adalah hamba yang di dalam dirinya tidak terdapat sedikit pun kemegahan. Hamba dengan setia menjalankan tugas dan fungsi melayani dengan kerendahan hati. Keadilan hanya bisa tercapai bila diterangi oleh hikmat Allah dan didasari oleh kerendahan hati sebagai pelayan yang jujur, tulus hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Pelayan keadilan ditunjukkan dalam diri Daud yang dengan tegas menjalankan hukum dengan adil. Daud memandang tahta kekuasaan sebagai alat pelayanan untuk kebenaran Tuhan. Daud berkomitmen untuk memegang kekuasaan dengan penuh hikmat. Tuhan, karena segala yang dimilikinya bersumber dari perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, sebagai pelayan Tuhan, konsep keadilan diwujudkan melalui sikap rendah hati dan hidup dalam kebenaran. Berbeda dengan Saul, Daud menentang orang-orang yang menghalangi kebenaran dan keadilan. Ia dengan tegas berkata, "Jangan membual, menantang terang hikmat. Jangan meninggikan tanduk
dengan kemegahan dan mengabaikan orang lain. Jangan berbicara dengan tegang leher sebagai sikap tengkuk di hadapan Tuhan. Sebab Dialah hakim yang adil, merendahkan orang yang sombong dan mengangkat orang benar dan mengokohkan tiang-tiang pertahanannya agar kebenaran terus dinyatakan. Pelayanan keadilan adalah panggilan iman bagi kita, saudara, sebagai gereja di tengah dunia yang mencaci keadilan, kebenaran, dan kasih. Saudara, kita terpanggil sebagai penegak keadilan dengan menjadikan pribadi kita sebagai hakim yang mencelah kejahatan dan dengan tegas mengutuk kuasa dosa. Ya, jadilah pelayan keadilan yang sungguh melakukan hal yang benar di pandangan mata Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan boleh memberi waktu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja. Kuasa Roh Kudus memampukan kami mewujudkan firman-Mu. Bapa di sorga, Engkau terus memberkati kami. Hidup kami Tuhan, biarlah kami merasakan kedamaian, kenikmatan dalam kuasa Tuhan. Anak-anak kami, mereka sudah menerima rapor, mereka sudah merasakan berkat Tuhan dengan kenaikan kelas, lulus. Terima kasih untuk semua itu. Lanjutkan pemeliharaan-Mu agar mereka semua boleh menikmati masa libur ini dengan sukacita, dan bahkan ketika mulai sekolah, mereka pun bersukacita memasuki tahun ajaran baru. Terima kasih untuk keberhasilan-keberhasilan anak-anak kami. Tuhan memberkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati. Para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, Tuhan berkati agar tetap semangat. Saudara-saudara kami yang rindu mendengarkan firman ini dan selalu mendengarkan firman-Mu, berkati hidup mereka. Biar mereka semakin kuat bahagia dalam kasih Kristus. Para pelayan-Mu Engkau berkati untuk setia melayani. Dan juga dalam pergumulan kami, hadirlah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur. Dalam berbagai persoalan yang kami rasakan, Tuhan topang kami. Dalam berbagai sukacita, Tuhan sempurnakan, agar setiap sukacita kami sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Pemerintah kami Tuhan berkati, biar damai sejahtera-Mu berlaku dalam negara kami. Kami hidup dengan penuh kedamaian. Ampuni kami Tuhan, dengarkan selalu doa-doa kami. Karena semua kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati persekutuan bersama Kristus. Salam sehat.